Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan memasuki bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang keutamaan tauhid dan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta bahaya kesyirikan, dan juga kewajiban mendakwahkan tauhid dan keutamaannya. Maka setelah kita memahami bab-bab yang sebelumnya, kita pun akan memasuki perincian tentang makna tauhid. Jadi mulai dari bab ini sampai seterusnya adalah perincian makna tauhid yang harus kita pahami dan kita amalkan. Di dalam bab ini penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang disembah atau mereka yang diseru di dalam doa adalah mereka yang mencari jalan kepada Allah dengan sebuah wasilah, yaitu amal ketaatan. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmat Allah serta takut azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat ke-57. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau menyebutkan dua pendapat tentang ayat ini. Siapa mereka yang disembah tersebut atau diseru di dalam doa? Pendapat yang pertama, mereka adalah para jin. Para jin yang tadinya kafir, yang menyesatkan manusia. Akhirnya manusia menyembah mereka, berdoa kepada mereka, kepada para jin. Tapi ternyata para jin tersebut masuk Islam. Setelah mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mendengarkan seruan Nabi, mereka pun masuk Islam. Namun manusia yang menyembah mereka masih tetap menyembah mereka karena enggak tahu hakikatnya. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, maksud ayat ini adalah para malaikat, Nabi Isa dan ibunya serta Uzair. Mereka semua ini adalah makhluk-makhluk yang soleh. Semuanya beribadah kepada Allah. Tapi kenapa manusia malah beribadah kepada mereka? Kenapa tidak mencontoh mereka beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada mereka? Jadi ini dua pendapat yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dinukil dari para ulama salaf, diantaranya dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Intinya, yang disebut dalam ayat ini, yang dijadikan oleh sesembahan adalah orang-orang soleh atau jin yang soleh ataupun para malaikat. Mereka semuanya adalah makhluk yang beribadah kepada Allah, mengharap rahmat Allah dan takut azab Allah. Namun manusia malah menyembah mereka. Oleh karena itu, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bantahan dan celaan terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang berdoa kepada orang-orang soleh, kepada para wali, para nabi dan malaikat. Itu adalah kesyirikan. Allah cela di dalam ayat ini. Kenapa kalian berdoa kepada mereka? Kenapa kalian menyembah mereka? Padahal mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, yaitu berdoa kepada orang-orang soleh. Maka ini bukan hal yang baru, bukan baru sekarang saja dilakukan. Itu ternyata adalah kebiasaan musyrikin jahiliyah, beribadah dalam bentuk berdoa, menyeru, memanggil dalam doa mereka. Siapa yang mereka panggil? Siapa yang mereka seru? Orang-orang soleh ataupun jin yang soleh, jin yang sudah masuk Islam, dan juga para malaikat. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu tidak semuanya penyembah berhala, tidak semuanya penyembah patung. Ternyata ada juga di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh. Dan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabarkan di dalam ayat yang lain alasan kenapa mereka menyembah orang-orang saleh tersebut. Ternyata itu juga alasan yang digunakan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, yang berdoa kepada selain Allah. Apa alasan mereka jemaah sekalian? Sungguh alasan mereka sangat mulia, alasan mereka sangat bagus. Apa alasannya? Supaya mereka semakin dekat kepada Allah, supaya mereka semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah beribadah kepada mereka
kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah. Perhatikanlah jemaah sekalian, betapa mulia tujuan mereka, betapa indah yang mereka harapkan agar lebih dekat di sisi Allah, dan juga agar mendapatkan syafaat, persis seperti alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengaku muslim namun berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa kepada para wali. Apa alasannya jemaah sekalian? Supaya mendapatkan syafaat. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sedikit pun tidak bisa membahayakan mereka, tidak bisa pula memberi manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, yang kami sembah tersebut adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, betapa indah tujuan mereka, betapa mulia harapan mereka, supaya lebih dekat kepada Allah dan supaya kelak mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jemaah sekalian, kenyataan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Artinya mereka masih mengenal Allah, mereka tahu Allah dialah sesembahan, namun mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi kalau cuma sekedar mengenal Allah, kalau cuma sekedar mengetahui Allah sang pencipta, pemberi rezeki, Allah sesembahan, belum cukup. Belum cukup sampai di situ jamaah sekalian. Masih belum berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Di mana kita berbeda dengan mereka? Pada tauhid. Kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, termasuk di dalam berdoa dan segala macam bentuk ibadah. Sedangkan mereka beribadah kepada Allah, namun juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kenyataan kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Menyembah orang-orang saleh, menyembah para malaikat, menyembah para nabi dan rasul, menyembah para wali, padahal orang-orang saleh tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasannya orang-orang soleh yang mereka panjatkan doa tersebut sedikit pun tidak bisa mengabulkan doa mereka. Makanya di awal ayat ini ada pernyataan dari Allah, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, serulah, panggillah yang kalian sangka sebagai sesembahan kalian selain Allah, maka sesungguhnya kata Allah, mereka tidak bisa menghilangkan bahaya dari kalian, tidak bisa pula memindahkannya. Hanya Allah jemaah sekalian yang maha mampu mendengarkan doa-doa kita dan maha mampu mengabulkan doa-doa kita. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, ayat ini menerangkan kepada kita, inilah sesungguhnya sifat-sifat para wali. Sifat-sifat para wali. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan, mencari wasilah menuju kepada Rabb mereka. Apa yang dimaksud dengan wasilah di sini? Para ulama mufassirin menerangkan, maksudnya adalah ketaatan kepada Allah, ibadah kepadanya.
sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah, salah seorang imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Maksud wasilah di sini kata beliau, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdih. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menaatinya dan melakukan amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Maka inilah jemaah sekalian sifat para wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang yang diklaim sebagai wali, atau bahkan dia sendiri mengaku-ngaku sebagai wali, tetapi dalam kesehariannya tidak terlihat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlihat sebagai orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan wali itu apabila dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sendiri telah mengabarkan kepada kita, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya kata para ulama mufassirin, Allah telah memberikan keamanan di dalam hati mereka. Allah telah menganugerahkan rasa aman di dalam hati mereka. Aman dari apa jemaah sekalian? Dari azab Allah menjelang wafatnya. Kemudian kesedihan dihilangkan dari hati mereka atas perpisahan dengan orang-orang yang mereka cintai dalam kehidupan dunia ini. Itulah keadaan para wali Allah di akhir hayat. Ketika orang-orang bersedih melepasnya, dia malah gembira, dia malah senang. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksud ayat ini kata para ulama mufassirin, itu terjadi pada akhir hayat. Orang-orang bersedih, mereka malah senang. Kenapa jemaah sekalian? Mereka mendapatkan berita-berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Kemudian Allah jelaskan siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-wali Allah, bukan orang yang enggak salat, bukan orang yang enggak puasa, tapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka sungguh sangat aneh kalau orang yang tidak salat, tidak puasa lalu diklaim sebagai wali Allah, bahkan diyakini dia sudah tidak wajib lagi puasa, dia sudah tidak perlu lagi salat. Kenapa? Karena dia sudah tingkatan wali. Justru kalau dia tingkatan wali, harusnya dia lebih rajin salat, lebih rajin berpuasa. Malah dibalik, karena sudah tingkatan wali, dia sudah tidak wajib melakukan kewajiban-kewajiban, dan bahkan dia boleh melakukan larangan-larangan Allah karena sudah tingkatan wali. Bahkan jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, keyakinan seperti ini adalah kekufuran. Kalau ada orang yang meyakini seseorang sudah mencapai derajat wali sehingga dia sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, maka itu adalah kekufuran. Kenapa? Karena itu sama halnya dia meyakini Rasulullah SAW tidak diutus untuk orang tersebut, atau syariat Islam tidak berlaku baginya. Padahal Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia dan syariat Islam berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita 3 sifat yang dimiliki oleh para wali Allah, yang dimiliki oleh orang-orang saleh, para nabi dan rasul, para jin yang saleh, demikian pula para malaikat. Apa 3 sifat mereka jemaah sekalian? Terutama ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, cinta kepada Allah. Hal itu dipetik dari usaha mereka, berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah, menunjukkan mereka benar-benar cinta kepada Allah, sehingga mereka ingin dekat dengan Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Inilah dasar di dalam ibadah. Tetapi dasar ibadah itu enggak cukup itu saja jamaah sekalian. Yang kedua, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat para malaikat, para nabi dan rasul, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap rahmat Allah, mereka harapkan mendapatkan kasih sayang Allah. Dan jemaah sekalian, termasuk di dalam cakupan mengharap rahmat Allah adalah mengharap masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi." Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi beribadah dengan mengharapkan surga itu bagian dari sifat yang terpuji, yang Allah puji di dalam ayat ini. Ayat ini dalam konteks pujian kepada orang-orang soleh, kepada para malaikat, kepada para jin yang soleh. Mereka mengharapkan rahmat Allah, termasuk di situ mengharapkan masuk surga, karena surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yakhafuna azabah, mereka takut azab Allah. Itulah sifat orang-orang yang saleh. Mereka dalam keadaan selalu takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan-jangan masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang seakan-akan dia mengklaim dirinya sudah pasti masuk surga dan akan terlepas dari siksaan api neraka. Dia tidak takut. Orang-orang yang soleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna azabah, mereka takut terhadap azab Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan ini adalah 3 pilar ibadah yang harus dimiliki seorang hamba. Cinta kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, dan takut kepada azabnya. Ya. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah tidak mengharapkan rahmat, tidak mengharapkan surga, tidak takut masuk neraka, itu adalah kesalahan yang besar, dan seakan-akan dia mengklaim dia lebih tinggi dibandingkan para nabi dan rasul, bahkan para malaikat yang dipuji oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Kemudian ayat yang mulia ini ditutup dengan satu peringatan. Inna azab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar harus ditakuti. Jemaah sekalian, kita masuk pada ayat yang kedua.